Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Fauzan dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH MH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SH MH. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hubungan sebab akibat terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu A. Untuk menemukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka konkretnya lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah ditetapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah keadilan atau post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah 1. Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, Binding. Sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatifi dari serangkaian faktor yang unggul positif. Yang C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu menentukan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk tidak dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif yang menganggap sebab adalah yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum
dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Cleese. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Cleese atau teori adik kuat adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadi suatu akibat.